Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kutipan Islam.id, channel yang membahas tentang informasi seputar Islami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk semuanya. Namun sebelum memulai jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dajjal adalah salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat atau hari berakhirnya kehidupan di dunia. Hal ini diterangkan dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dajjal bahkan disebut telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah ada beberapa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan ciri fisik dari Dajjal ini. Disebutkan bahwa Dajjal adalah sosok pembuah yang mempunyai rambut keriting dan memiliki mata yang buta. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang kelak akan menjadi pencipta fitnah dan huru-hara di tengah-tengah manusia, tanpa ada rasa curiga sedikit pun, terutama saat sudah membaur dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, matanya buta, sebelah kanan, aku cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, maka bacakanlah kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Sesungguhnya, Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak. Lalu, dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dalam hadis lain disebutkan bahwa salah satu matanya ada yang tertulis huruf hijaiyah kaf, fa, ra yang membentuk kata kafir. Berikut bunyinya. Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, kafir. Hadis riwayat Bukhari. Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah, banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculannya akan dilakukan Dajjal dengan mengembara ke seluruh pelosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Tanda kecil kiamat seterusnya ialah munculnya para Dajjal pendusta yang mengaku sebagai Nabi. Dajjal pendusta yang mendakwa sebagai Nabi ini muncul sejak Nabi masih hidup lagi dan berterusan hingga jumlahnya mencapai 30 orang. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan Dajjal-Dajjal pendusta yang jumlahnya mendekat 30. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga beberapa kelompok dari umatku mengikuti kaum musyrikin dan hingga mereka menyembah berhala, dan sesungguhnya akan ada pada umatku 30 orang pendusta, semuanya mengaku bahwa ia adalah seorang nabi, padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku." Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Walaupun kita tidak tahu dengan pasti siapakah 30 Dajjal yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas, akan tetapi sifat-sifat Dajjal itu ada pada diri mereka, kedua-duanya memiliki tujuan yang sama dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya, yaitu menyesatkan manusia. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, "Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surat Al-Hijr, ayat 39. Suriah merupakan tempat pertama kali yang kelak akan dipijak oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau turun dari langit, terutama di daerah Damaskus, yaitu di Menara Putih. Dan di sana pula beliau pertama kali akan bertemu dengan Dajjal yang sesungguhnya, dan mengejarnya hingga Fitulus, lalu membunuhnya. Namun sebelum kemunculan Dajjal yang sesungguhnya akan muncul 30 Dajjal kecil yang akan berusaha menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Salah satu tanda akhir zaman yang akhir-akhir ini cukup menarik perhatian adalah kehadiran seorang bernama Sai Baba. Dia lahir dan tinggal di desa Nilayam Puteparthi, wilayah timur Khurasan, yaitu India Selatan.
Ada beberapa pihak menganggap Sai Baba adalah salah satu dari 30 Dajjal yang akan muncul di muka bumi ini. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Dajjal akan keluar dari bumi ini dari kawasan bagian timur yang bernama Khurasan. Jami'u at-Tirmidzi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang bermaksud, hari kiamat tidak akan datang hingga 30 Dajjal pendusta muncul, mereka semua berdusta tentang Allah dan Rasul-Nya. Adalah tidak mustahil bahwa Sai Baba ini adalah salah satu dari 30 Dajjal-Dajjal kecil yang akan membuka jalan bagi munculnya Al-Masih Al-Dajjal. Dajjal nantinya akan berperang dengan Imam Mahdi dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Menurut informasi, Sai Baba dikatakan memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan buta, bahkan mampu menurunkan hujan dan mengeluarkan tepung dari tangannya. Ia juga mampu berjalan melintasi belahan bumi dalam sekejap, menciptakan patung emas, merubah besi menjadi emas, dan banyak lagi berbagai fitnah yang ditunjukkan oleh Sai Baba kepada ribuan orang, bahkan jutaan yang datang dari berbagai suku bangsa dan agama. Bahkan saat ini Sai Baba dikatakan sudah memiliki puluhan juta pengikut, namun dikabarkan bahwa Sai Baba kini telah meninggal dunia pada Minggu, tanggal 24 April tahun 2011. Sai Baba diyakini sebagai manusia setengah dewa oleh sebagian warga India, dan meninggal dunia di rumah sakit Puttaparthi, negara bagian Andhra Pradesh, India. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari fitnah Dajjal yang sangat dahsyat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.